Calon-calon ada yang nonton enggak? Ayo orang jalan nih. Kalaupun tidak menonton pasti nanti akan disampaikan oleh para juru bicaranya. Ya saya ke Bung Yose. Bung Yose kalau di sosial media apakah keberhasilan Ahok seperti yang disampaikan oleh Mbak Eva tadi itu terbaca? Iya memang kelihatan dari beberapa bulan sebelum ini pun sudah ada mungkin sudah ada tim kali ya di sosial media yang memang secara rutin menyampaikan fakta-fakta keberhasilan Ahok ini kan. Bahkan kalau kita lihat kayak kemarin kejadian menarik penggusuran Bukit Duri ya. Kayak kemarin tuh ketika terjadi penggusuran tuh sempat sentimennya negatif sekali. Tapi kemudian ketika malam beredar foto bahwa yang digusur itu adalah memang yang benar-benar berada di tengah sungai danau itu ya. Nah itu sentimennya membaik jadi positif. Nah itu itu maksud saya penting sekali untuk kita memahami apa isu yang menjadi kunci di media sosial gitu. Kalau petahana kan tentunya menjual dia tidak jual janji kan, dia hanya jual Sudah kisah story-nya gitu. Baik, oke. Nah untuk mengalahkan petahana yang secara komparatif di sosial media maupun di publik itu mendapat nama yang lumayan bagus, itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama kami melihat memang yang dibuat Pak Ahok cukup banyak. It's fair. Gitu. Tetapi kami juga melihat hasil surveinya bahwa yang tidak puas dan tidak setuju juga berimbang. Jadi peluang untuk membalikkan itu tetap ada. Dan karena itu kita sudah sepakat di tim tidak boleh ada negatif campaign, tidak boleh bab sara. Ini kalau bahasa Mas Anies festival karya, festival gagasan, beauty contest. Biar publik DKI betul-betul nyaman bahwa ini bukan pertarungan. Makanya tadi saya protes, Bang Lati bilang lawan. Kita kompetitor untuk kebaikan. Jadi monggo Pak Ahok dan tim, Mbak Eva, monggo. Tetapi kami akan memberi tetap betapa bahwa kebaikan Pak Ahok ada yang lebih baik lagi. Ya, pasangan Anies dengan Sandi, Anies punya track record yang sangat kuat. Sandi mampu membangun, karena hasil survei kami, salah satu problem terbesar yang tidak diadres oleh Pak Ahok itu bab tentang pendapatan dan lapangan pekerjaan. Ya. Apalagi kalau kita melihat tadi kami punya konsep city for the people. Jadi the center is the people itself. Bukannya bangunannya, bukan sungainya, itu nomor 2. Tapi memanusiakan warga Jakarta. Jadi kalau ada yang tidak tepat, jangan minta maaf main gusur, ayo diajak berbincang. Mau di sini atau mau di sana. Bagaimana kalaupun kita pindahkan, pekerjaannya sudah siap atau belum? Jangan karena geser orang, kalau kata orang Betawi nggak kayak geser lemari gitu loh. Geser orang ada, dipindahkan. Kayak kami pernah ke Penjaringan, Muara Angke, pindah ke apartemen, tempatnya lebih jauh dibanding tempat dia kerja, agak sulit. Jadi kalaupun kita mau memindahkan, mau merelokasi, pastikan itu akan lebih baik. Penghasilannya terjamin, pendapatannya tetap meningkat, pendidikannya, terus in grupnya. Jangan sampai kita membuat segregation city, kota yang terbelah. Di sini kelompok kaya, di sini kelompok miskin. Kalau demikian, that not our goal. Our goal is city for the bahasa Inggris, I love you. Punten Tete. Jadi kota untuk manusia. Jadi manusianya yang utama. Dan Mas Anies, Bang Sandi, komitmen city for the people. Mbak Eva, sebelum Bung Mardhani menyinggung soal penggusuran, tadi lebih dulu Mbak Andi juga menyebut soal penggusuran. Bagaimana membungkus ini, bahwa penggusuran ini adalah sesuatu yang niscaya dilakukan di Jakarta, bukan untuk menyakiti masyarakat. Iya memang itu catatan dari PDI Perjuangan juga ya, bahwa harusnya ada cara yang lebih bagus. Dan itu jadi bagian kontrak politik kita dengan Pak Ahok. Menjadi item yang nomor 3 dan terutama adalah tentang cara sebetulnya. Jadi kalau polisinya kita tidak menyoal karena di urban development selalu itu seperti masalah yang dilematik. Tapi ada 2 pilihan kan sebetulnya. Satu, ketika para penduduk ini menempati di tanah yang ilegal, maka mau nggak mau harus digusur.
Apalagi ketika ada kompetisi dengan problem macet, problem banjir dan seterusnya. Cuman selama Pak Jokowi memerintah di DKI ada 3 penggusuran yang berlangsung lancar ya, tanpa ada sesuatu yang dramatis, apalagi ada BRIMOB dan TNI seperti itu. Itu yang kita ingatkan. Kemudian yang berikutnya, ketika penduduk itu menempati tanah yang memang legal statusnya nggak ada, kita benahi, kita tata. Oh enggak apa-apa karena tidak ada di dalam perencanaan pengembangan kota, memang ini belum terakomodasi dan seterusnya, kita tata. Jadi sebetulnya ada pilihan-pilihan dan memang ada ekses seperti tadi ya, bahwa di tempat yang ilegal harusnya diberikan tempat yang kemudian ekses untuk pendapatan dan seterusnya ada. Nah kita menyiapkan program-program pemberdayaan termasuk urban farming, termasuk juga pemberdayaan ekonomi agar supaya kemudian jarak yang dari asal yang jauh ini bisa terkompensasi dengan pengembangan income generating yang ada di lokasi tersebut. Kita sedang siapkan itu. Penggusuran Bukit Duri berlangsung setelah penetapan calon. Kenapa tetap dilakukan? Kalau dianggap bahwa penggusuran bisa merusak elektabilitas Pak Ahok. Ya sebetulnya itu dilematik ya, dan tentu kita tidak bisa mundur dari sesuatu yang sudah dipersiapkan dan memang sudah dimulai sebetulnya itu. Dan dialog tidak menghasilkan hasil yang menggembirakan, maka ini pahit memang, dan memang ditunjukkan oleh tim ya bahwa yang digusur itu memang di daerah yang sangat rawan dan menyebabkan banjir dan seterusnya. Dan point of no return gitu tampaknya di Bukit Duri. Tapi kita mengingatkan problem penggusuran selalu menjadi titik lemah karena caranya yang memang tidak pas. Gitu. Oke, bukan penggusurannya sendiri yang persoalan, tapi caranya. Ya, oke. Mbak Andi, kalau ada juga yang bilang bahwa penggusuran itu adalah bukti ketegasan seorang Ahok. Seorang leader kita setuju kalau tegas, tapi tidak berarti kasar, ya, dan tidak berarti tidak berperi kemanusiaan. Artinya tidak menghormati satu orang manusia pun, apalagi banyak orang. Ya apa iya seorang pemimpin tega melihat ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya menangis, entah mau kemana dan seterusnya, bagaimana nasib pekerjaannya. Ya, seperti yang tadi disebutkan ya, dipetakan dulu, didata dulu, ini kalau dipindahkan ke rusun sana, ini pekerjaannya bagaimana, untuk bisa menghidupi keluarganya, anak istrinya dan seterusnya, bagaimana nasib mereka, sekolahnya dan seterusnya. Saya miris kemarin yang kasus di Kalijodo misalnya, itu mereka mau ujian semester anak-anak sekolah, ya tiba-tiba dipindah ke sana atau sekolahnya di mana, itu kan panik juga anak-anak ini. Nah maksud saya adalah, kami yakin bahwa asli ini adalah Agus Silvi. Ya, itu punya stage line yang ingin membawa Jakarta ini untuk rakyat. Ya, Jakarta untuk rakyat tidak membedakan kelasnya apapun. Mau dia kelas konglomerat, mau dia kelas menengah, mau dia rakyat miskin, semuanya itu adalah rakyat Jakarta yang perlu sama-sama kita ajak bersama-sama bagaimana membangun Jakarta ini dengan baik, bagaimana saling menghormati sesama manusia, bagaimana membuat kesejahteraan dan seterusnya, dan tidak hanya sebatas di situ saja. Kami sepakat bahwa apapun prestasi kepala daerah sebelum-sebelumnya, bukan hanya yang sekarang, itu pasti akan kita teruskan kalau kita yang menjadi pemenangnya. Tapi apa yang belum, nah inilah yang memang perlu dilakukan pembenahan-pembenahan. Selain cara-cara menggusur tadi itu apa yang dilihat yang bisa nanti diisi oleh Agus Silvia? Ya banyak faktor ya, mungkin duduk satu meja, berdialog dulu ya. Ini cara menurut saya adalah cara yang paling dianggap, ya kita mendengarkan dulu aspirasi masyarakat. Ini ada aturan, Anda nggak boleh di situ karena Anda tidak punya sertifikat rumah misalnya. Ini apalagi rawan di atas kali. Ini untuk kepentingan Anda sendiri sebagai manusia harus hidup sehat dan seterusnya. Solusinya adalah ini. Nah kita minta dulu menjelaskan kepada mereka. Ya, kemudian diajarkan solusi secara bersama-sama. Nah karena itu saya kira, apalagi ini saya kira nggak usah kita cerita terlalu banyak karena semuanya juga menyaksikan, baik melalui media maupun menyaksikan sendiri. Nah ini baru satu ya, belum yang lain-lainnya. Tentu saja bahwa tidak kita mengatakan bahwa tegas itu penting, berani itu penting, ya semua untuk kepentingan rakyat, tapi harus punya metode dan cara yang elegan. Silakan. Ya begini, jangan seolah-olah bahwa Pak Ahok itu tidak memikirkan wong cilik hanya karena kasus yang ada di penggusuran. Data kami menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk siswa miskin itu 700% meningkat dibanding yang lalu. Kartu Jakarta Pintar. Betul, Jakarta pendidikan ya untuk Jakarta itu.
Dan kemudian alokasi juga untuk dan drop out turunnya drastis sekali dibandingkan pemerintah rejim sebelumnya. Dan juga sekarang ada pasukan PINK. Pasukan PINK ini untuk posyandu, outreach, dan beda juga lagi dengan pasukan oranye untuk kebersihan. Ada oranye, ada kuning, ada macam-macam yang pelayanannya adalah untuk kelas menengah ke bawah. Dan saya pikir semua masyarakat juga tahu perbedaan bagaimana sekarang ibu-ibu happy banget dengan menyekolahkan anak. Beasiswanya tidak hanya sampai SMA Mas, sekarang sampai S1 pun ada subsidi dan seterusnya. Jadi kesempatan orang untuk bersekolah tinggi tidak hanya eksklusif untuk orang kaya, tapi juga untuk orang miskin. Jadi saya ingin balance bahwa memang ada persoalan di penggusuran yang sebetulnya salah mengerti tentang pemahaman penggusuran. Tetapi subsidi atau sosial proteksinya jauh lebih baik dibanding daerah-daerah yang lain. Itu. Betul, kompensasinya ada. Begitu. Jadi hidup itu harus seimbang. Iya. Baik, coba Bob. Iya. Untuk pilkada DKI kali ini Bu Eva, memang ada yang unik, ya kan? Kalau dulu-dulu yang ribut, yang menanti hanya warga kota Jakarta. DKI. Tapi sekarang itu yang ributnya dari mulai Merauke sampai Sabang. Termasuk DPR. Bener. Termasuk DPR. Termasuk orang Bandung. Di DPR juga Termasuk rame. orang Bandung. Hah? Di DPR juga rame. DPR tanya sama Pak Ibu Eva. Nah, ya kan? Nah, ya ada yang uniknya kenapa? Orang Bandung lebih ribut daripada orang Jakarta. Orang Jakarta aja kan diam-diam aja. Orang Bandung lebih ribut. Kalau tadi Cepopong katakan bahwa nomor 1 yang harus milih itu kan kader. Ya. Cepopong kader Golkar. Ya kan? Golkar sudah menyatakan sikap. Milih Ahok. Betul tidak? Pilih Ahok. Tapi karena Cepopong bukan orang Jakarta, Nggak pasti pilih. mau milih. Pasti. Ya kan? Tapi yang penting lucunya di Bandung itu sudah ada satu satu kalimat semacam gitu. Lucu kalimatnya apa coba? Apa? Cepopong dengar sendiri. Asal bukan Ahok. Gitu.